Oke, silakan ada yang tanya. Izin Ambil alih Romo. jadi. Iya, Gary. Siap, izin Romo naik lagi setelah sekian lama Giri dari Paroki Keluarga Kudus Cibinong Romo. Izin Yo, bertanya, Gary. kebetulan baru-baru ini saya berdiskusi dengan seorang teman-teman Protestan mengenai konsep Santo Santa orang kudus. Nah, hal yang didebatkan oleh mereka itu bukan hanya soal doa perantaraan atau intercesi, tetapi proses penentuannya di dunia seperti venerasi, beatifikasi, sampai kanonisasi. Nah, saya itu sempat menjawab dengan mengutip surat Matius yang dimana kalau tidak salah, izin ya Romo nanti minta tolong dikoreksi, ada penyerahan kunci kerajaan surga ke Santo Petrus di mana Yesus menyampaikan bahwa apa yang diikat di dunia ini akan terikat di surga. Jadi argumen saya, karena Paus selaku penerus tahta Petrus itu mengikat dan menetapkan di dunia, maka otoritasnya itu juga sah di surga. Nah, tapi teman-teman ini tidak terlalu menerima logika dari eklesiologi tersebut, Romo. Jadi mungkin ada nggak sih, Romo, dasar biblis atau Alkitab lain yang lebih spesifik untuk menjelaskan proses kanonisasi ini ke Protestan supaya mereka bisa lebih memahami? Mohon pencerahannya, Romo. Terima kasih. Roma 1 ayat 7. Kekudusan itu bukan kau yang putuskan, orang lain yang mengatakan kau kudus. Da Costa. Roma 1 ayat 7. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Tahan dulu. Yang dipanggil dan Jadi, Dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, Romo. Siap. kalau dikatakan dipanggil dan dijadikan, mereka pasif atau mereka aktif dalam bentuk kata itu? Kan aktif, Romo. Dijadikan. Kalau saya menjadikan engkau pemimpin, engkau aktif atau pasif di situ? Aktif, Romo. Menjadikan orang-orang kudus. Gary, analisa kata baik-baik. Saya menjadikan Gary pemimpin. Kau aktif atau pasif di situ? Astaga. Pasif, Romo. Mohon maaf, Romo. Yang dipanggil dan Dipanggil, dijadikan. Siap. di situ mereka yang dipanggil dan dijadikan, mereka pasif atau aktif? Pasif, Romo. Mohon maaf. Tetapi ketika mengatakan saya menjadikan Jerry pemimpin, engkau punya kualitas supaya engkau jadi pemimpin atau tidak? Pemimpin punya kualitas untuk dijadikan pemimpin. Engkau harus punya kualitas juga dulu supaya engkau bisa dijadikan pemimpin. Itu tidak angkat sembarang-sembarang. Maka di situ dikatakan dipanggil dan dijadikan orang kudus. Baca kembali. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaan saya di sini, Gary, kalau kau jadi hakim, kau punya kualitas jadi hakim atau tidak? Punya kualitas menjadi hakim, Romo. Kalau kau tidak punya kualitas jadi hakim, saya pilih kau jadi hakim? Tidak akan, Romo. Semua orang bisa menjadi hakim? Semua orang tidak bisa menjadi hakim, Romo. 1 Korintus ginting 1 Korintus 6 ayat 2. Satu Korintus 6 ayat 2. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Jadi, semua orang menghakimi dunia hanya orang kudus. Orang kudus menghakimi dunia, Romo. Bagaimana dipilih untuk menghakimi sebagai hakim kalau dia tidak punya kualitas untuk menghakimi? Siap, betul, Romo. Bisa mengerti di situ. Nah, dari situlah mereka harus punya kualitas supaya bisa dijadikan orang kudus. Karena hak yang diberikan kepada gereja sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran, sebagai yang meneruskan kebenaran wahyu,
dan juga 18:18 dari Matius. Itu sih. Ditetapkan oleh gereja untuk jadi orang kudus karena itu Yesus berikan kuasa itu. Matius 18, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Kepada gereja diberikan kuasa itu. Karena kita lihat ayat 17-nya. Indri. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada gereja. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan gereja, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Dan otoritas gereja 18-nya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Perkara selesai. Gary. Siap, Romo. Makanya engkau dipanggil dan dijadikan. Engkau jangan. Betul, Romo. Iya, maksudnya seperti itu. Dipanggil dan dijadikan. Sebentar Pater Pierre tanya. Pater Pierre ada tanya apa ini? Oke, jadi bisa pahami dulu. Jadi engkau harus pertama bawa dulu kepasifan itu. Tapi kepasifan itu tidak berarti engkau tidak punya kualitas, oke? Betul, siap, Romo. Oke. Terima kasih, Romo. Tadi Roma sama 1 Korintus menjadi acuan baru untuk saya. Bisa juga di dalam satu Korintus juga, masih banyak ya. Siap, Romo. Sekarang pertanyaan saya kepada yang Protestan, kalau begitu orang kudus menghakimi dunia, orang kudus nanti datang bersama dengan Yesus, contohnya Yesus datang menghakimi ya. Bantu dulu Friska engkau di Matius 16:27, engkau di 1 Tesalonika 3:13. Sekarang pertanyaan saya, Yesus datang ke dunia untuk apa nanti? Ginting, bantu dulu. Matius 16 ayat 27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Sekarang waktu dia datang nanti, dia datang dengan siapa? Idese 1 Tesalonika 3:13. Kiranya dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Protestan punya yang mana, Gary? Percaya, Romo. Kalau orang kudus menghakimi, datang bersama dengan Yesus. Yesus datang kedua kalinya juga untuk menghakimi sesuai dengan apa yang diperbuat, apa ya kelakuan kita, perbuatan kita. Pertanyaan saya, satu saja orang kudus, yakinkan saya, Protestan, yakinkan saya bahwa mana orang kudus dari Protestan. Itu saja pertanyaan saya. Ide saya, engkau yang bergaul banyak dengan mereka, engkau bantu dulu. Yakinkan saya satu orang kudus dari Protestan. Ada Pater. Gary, engkau yang selalu cakap-cakap dengan Protestan itu, yakinkan saya satu saja sebut di sini orang kudus. Waktu dulu Romo pernah bilang berarti surga kosong kalau gitu. Surga kosong, ternyata di surga banyak orang kudus, jiwa-jiwa orang-orang benar yang disempurnakan. Yakinkan saya satu saja dari Protestan, jiwa-jiwa orang-orang benar yang sudah disempurnakan ini. Siapa? Yakinkan saya satu saja. Kita lihat siapa yang ada di surga. Bantu dulu Ginting. Ibrani 12 ayat 22 sampai 23, 24 kalau mau dibaca semua. Garis bawahi hanya di yang lebih penekanan hanya di lebih keras di orang-orang benar yang sudah disempurnakan.
Ibrani 12 ayat 22. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada gereja anak-anak sulung, yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah, yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Orang-orang benar yang sudah disempur, jiwa-jiwa orang-orang benar yang sudah disempurnakan. Pertanyaan saya di sini, buktikan bahwa di dalam dunia ini kita sudah bisa mengkategorikan diri kita sebagai orang kudus. Jadi, buktikan bahwa buktikan. Gak bisa, Roh. Buktikan bahwa pendeta-pendeta bisa mengatakan bahwa mereka dipanggil orang kudus. Satu Korintus 1 ayat 2. Tadi kan 1 Korintus 2 6 ayat 2, 1 ayat 2. Indri. Kepada gereja Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Selalu dalam posisi pasif, dikuduskan, dipanggil menjadi orang kudus. Pertanyaan sini, yakinkan saya dari Protestan mengatakan mereka sudah orang kudus di dunia ini. Yakinkan saya. Di kitab suci, imam itu harus dianggap kudus. Saya buktikan. Gitu. Imamat 21 ayat 8 kalau tidak salah. Kamu harus anggap imam-imam itu orang kudus. Imamat 21 ayat 8. Dan kamu harus menganggap dia kudus, karena dialah yang mempersembahkan santapan Allahmu. Ia harus kudus bagimu, sebab aku, Tuhan, yang menguduskan kamu adalah kudus. Kamu harus ayat 1. Siapakah mereka? Kata kuncinya cukup. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada para imam. Selesai. Apa yang dikatakan Yahweh kepada umat terhadap orang yang dikatakan mereka imam-imam ini? Ayat 8. Dan kamu harus menganggap dia kudus, karena dialah yang mempersembahkan santapan Allahmu. Ia harus kudus bagimu, sebab aku, Tuhan, yang menguduskan kamu adalah kudus. Karena itu kekudusan seorang imam bukan bergantung kepada kritiknya umat Geri, melainkan siapa yang menguduskan dia? Allah. Kalau dia kuduskan, dia berdosa, imam itu berdosa, cacat, celah. Yang kuduskan itu Tuhan, bukan kamu. Betul. Ini harus dilihat. Cara menguduskan dengan cara seperti apa? IDC Keluaran 29 ayat ke-35. Maka haruslah kau perbuat demikian kepada Harun dan kepada anak-anaknya, tepat seperti yang kuperintahkan kepadamu. Selama 7 hari haruslah kau tabiskan mereka. Supaya membawakan santapan ilahi, ayat 36.
Tiap-tiap hari haruslah engkau mengolah seekor lembu jantan menjadi korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian, dan haruslah kau sucikan mezbah itu. Dengan mengadakan pendamaian baginya, haruslah engkau mengurapinya untuk menguduskannya. Karena yang dia bawa itu adalah santapan Allah dan kudus. Yang sentuh altar nanti kudus. Siapa yang sentuh altar? Bantu lanjut ayatnya. 7 hari lamanya haruslah engkau mengadakan pendamaian bagi mezbah itu. Haruslah engkau menguduskannya, maka mezbah itu akan menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepada mezbah itu akan menjadi kudus. Tidak bisa sentuh altar orang lain kecuali Imam Lewi dan Imam Harun. Imam Harun. Bukan karena manusia tidak berdosa. Berdosa. Tapi dipanggil oleh Allah untuk itu. Ginting bantu Ibrani 5 ayat 1 sampai 4. Ibrani Kamu 5. selalu lihat imammu dalam konteks kemanusiaannya. Tapi tidak lihat misinya. Apa yang dia emban. Tidak pernah lihat Tuhan pakai untuk apa. Kalau dia berdosa itu bukan urusan kau. Itu Tuhan yang panggil. Walaupun dia berdosa. Secara jelas dalam kitab suci. Bantu. Ibrani 5 ayat 1 sampai 4. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Dia juga penuh dengan kelemahan dan dosa. Bukan karena kemauannya sendiri. Bantu dulu, lanjut. Yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Sekarang, bukan karena dia mau, tapi Tuhan yang pilih. Mau bilang mana? Lanjut ayatnya. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Dia tidak mau mengambil untuk kehormatannya sendiri. Tapi dipanggil Allah walaupun dia lemah seperti itu. Tolong jangan Katolik jadi Katolik moralis. Kita masih berjuang jadi sempurna. Berjuang. Tapi itu posisinya bagus. Jadilah sempurna seperti Bapa di surga mau adalah sempurna. Tapi jadilah berbelas kasih. Berbelas kasihlah seperti Bapamu juga berbelas kasih. Karena penghakiman tanpa belas kasih IDC akan diberikan kepada orang yang tidak berbelas kasih. Yakobus 2 ayat ke-13. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Penghakiman tanpa belas kasih akan diberikan kepada mereka yang tidak berbelas kasih. Kalau domba yang hilang, gembala yang cari. Tapi kalau gembala yang hilang, apa yang dibuat oleh para domba? Menghakimi dia, mencela dia. Kasihan ya, 1001 salah jadi gembala. Seperti itu kekudusan. Jadi kita sentuh sedikit kekudusan dan kita seperti ini karena bukan engkau
yang mengautoproklamasikan engkau kudus. Kita dalam posisi pasif kok. Karena itu keritomene de Maria itu dalam posisi partisipal pasif di situ. Dikuduskan oleh Allah. Kalau dia mau kuduskan urusan dia, bukan urusan kita. Doa lebih banyak. Kalau kamu pikir semua yang kamu pikirkan itu benar, bawalah dia dalam doa. Tidak ada masalah. Kita masih di dunia nih. Oke. Begitu. Gary bisa mengerti, Bi? Bisa ya? Ya, bisa Romo. Teman-teman saya sudah lewat ini satu pertanyaan terkadang tidak enak mereka. Saya buat panggilan dulu, saya buat panggilan nih. Aduh, tidak enak. Malam semua, malam Kak Ines ya? Malam, Frater. Iya, thank you ya, sudah typing dari di bawah. Sudah dari awal itu. Yang typing waktu itu langsung bisukan aja itu. Sudah di neraka, Frater. Sebentar, Pater lagi telepon ya, teman-teman. Om Gary. Siap. Ya, bagaimana? Sudah lanjut saja. Gak apa-apa, ngomong lah. Itu aja pertanyaannya Bagaimana sebenarnya Kak. pengalamannya Ini bagaimana tentang itu tadi? mau nungguin Romo mau ucapin terima kasih tadi sama adorasinya luar biasa. Tapi lagi telepon. Iya, Pater lagi telepon. Tapi nggak apa-apa. Sama mau ngucapin terima kasih juga sama Frater. Aku udah baca bukunya Frater. Luar biasa. Walaupun belum sampai habis ya Frater ya, maaf. Tapi di Frater. Mantap Frater. Aku baru terima 3. Nanti aku DM lagi Frater. Siap. Yang tradisi apostolik sama rasul-rasul luar biasa. Mungkin gambaran dasar lah. Ya, basicnya ya, dasarnya ya. Dari catatan para bapak gereja dan lain-lain. Betul. Mantap Frater. Romo, terima kasih banyak Romo. Ya. Saya harus keluar ya. Minta maaf teman-teman. Siap. Terima sehat-sehat Romo dalam panggilannya. Ya, ada di sini ibu atau bapak nih? Kita Malau ini, halo. Ya, malam Romo. Malam Bu. Ya Bu, silakan. Ibu ada pertanyaan? Salam kenal aja Romo. Oh ya, salam kenal. Oke. Mantap. Oke, terima kasih Romo udah dinaikkan. Lain kali aja saya mau bertanya. Yuk, mantap Romo Bu. sudah mau pergi juga, ya. Ya, saya mau pergi nih. Oke, minta maaf ya. Saya dari Paroki Gregorius Agung Jambi ya Romo. Orang Jambi, begitu. Iya Romo. Iya, dari Paroki Gregorius Agung Jambi. Oh, oke. Gregorius Agung Jambi. Oke, gimana bahasa Jambi? Ajarin 1-2 kata Jambi. Orang asli Jambi? Bukan, saya orang Toba, Batak Toba. Horas kalau begitu ya. Ya, Horas Romo. Terima kasih Romo. Izin Izin turun aja Boru apa Romo. nih? Boru Malau. Oh ya, ada nama di situ. Malau itu Boru juga ya? Marga juga Iya, ya? Romo. Iya, Marga.
Banyak sekali marga kalung itu Iya, iya Romo. Izin turunlah Romo. Iya, saya juga mau turun, oke? Ya, oke. Iya Romo, Terima salam kasih kenal semua, Romo. Tuhan memberkati. Ya, Oke tadi, yuk mantap semua. oke. Minta maaf ya teman-teman. Yuk, Pater, mantap. Pater satu Yuk, aja, Pater satu. Ada yuk. teman TikTok namanya Alvaro, namanya dia Lorencius Sina. Hari ini dia pemberkatan nikah, mau minta doa dari Romo. Tadi nge DM. Gitu. Oh iya, tapi dia di mana? Ada ini di bawah, Pater. Dia sudah berkat ya, berkat pipes. Sudah berkat tadi. Iya, tadi. Berkat juga di TikTok gimana? Berkat ya pergi pesta, joget atau apa, menarilah. Begitu kan? Iya, dia Alvaro minta. ada type aja, Alvaro ada tidak? Ini berkat nikah nih kau masih di TikTok ini. Oke, tapi tidak. Pertemuan kita senama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan sertamu dan sertamu juga oleh penumpang tangan ini. Doa semua orang kudus di surga, terutama doa dari keluarga kudus Nazaret, Yesus, Yosef, dan Maria, menjadikan Alvaro dan istrinya dan keluarganya juga perjalanan berbagi satu sama lain ketika Yesus hilang, Yosef dan Maria mencarinya, ketika harus pulang dan besar di dalam pelukan kasih dari Yosef dan Maria, dan juga seperti Bunda Maria mampu menemani perjalanan anak-anaknya bukan hanya sampai di salib, melainkan juga sampai kepada hari Pentekostes di mana para rasul menerima rahmat dan berdoa bersama dengan Bunda Maria. Karena itu oleh penumpangan tangan ini terimalah berkat surgawi dan duniawi dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih, Pater. Yo, terima kasih. Hanya. Yo, gitu. Terima kasih, Frater. Terima kasih yang lain. Minta maaf ya, teman-teman.